Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, walaupun sudah jam-jam terakhir, tetap semangat ya anak ya. Semangat. Iya dong, semangat. Oke, bagus ya disiplin kalian hari ini. Sebelum mulai pembelajaran kita doa dulu. Ketua kelas Sarbeni, tolong dibantu Ibu mimpin doa teman-temannya. Ya Bu, makasih Bu. Untuk memulai kegiatan acara ini, pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Yohanis. Hadir, Bu. Oke, lanjut Jamila. Hadir, Bu. Agusta. Hadir. Oke, Dian. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Oke, Jupri. Sakit, Bu. Oke, sakit. Sudah berapa hari sakitnya? Seminggu Bu. Waduh, nanti kalian cek ya iuran untuk besuk ya, belikan bawa buah tangan untuk dia biar cepat sembuh ya. Ya, Bu. Oke, lanjut Nur Jamia. Hadir, Bu, hadir. Sri Haryanti. Always hadir, Bu. Oke, bagus. Lanjut Dairoli. Hadir. Oke, ketua kelas Sarbeni. Iya Bu. Oke, bagus ya, tetap semangat. Untuk selanjutnya, Ibu mau menanyakan kesiapan belajar. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang permasalahan ekonomi. Nah, coba masih ada yang ingat nggak? Sebutkan permasalahan ekonomi klasik. Ayo, siapa yang bisa angkat tangannya? Yang masih ingat? Apa? Oke, Nur Jamiyah. Produksi, distribusi, dan konsumsi, Bu. 100 untuk Nur Jamiyah ya. Jadi ada poin plus ya. Ibu hari ini akan menilai sikap keaktifan dan disiplin. Disiplin sudah bagus, berarti tinggal keaktifan. Nur Jamiyah dapat nilai plus ya untuk hari ini keaktifannya. Oke, yang lain masih ada kesempatan untuk nilai plusnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sebentar Ibu share PPT-nya dulu. Oke, sudah nampak, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, udah, Bu, udah nampak. Belum ya? Udah. Oke, KD kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya. Nah, indikator adalah yang pertama menjelaskan pengertian sistem ekonomi, terus mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi, menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Jadi, dari KD dan indikator pencapaian kompetensi ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian harus mengerti sistem ekonomi. Jadi, yang kedua, peserta didik mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi dan kalian juga harus menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing ekonomi. Oke, Ibu lanjut. Coba, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Sistem ekonomi nih, Bu. Sistem ekonomi, Bu. Pinter, Rolenta pinter ya. Ini adalah sistem ekonomi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi. Kita lanjut ke pengertian sistem ekonomi ya. Jadi, sistem ekonomi itu adalah aturan atau cara-cara oleh suatu negara untuk mengatur perekonomiannya dalam mencapai kemakmuran ya. Di sini bisa kalian baca pengertian sistem ekonominya. Oke, kita lanjut. Nah, ada faktor internal yang mempengaruhi sistem ekonomi suatu negara. Ada falsafah dan ideologi yang dianutnya, ada sistem pemerintahan dan sistem politik suatu negara. Kita lanjut ke faktor-faktor eksternal. Jadi ada yang mempengaruhinya. Yang pertama, dia ada pengaruh sistem ekonomi yang dianut oleh negara lain. Pengaruh politik dunia internasional, seperti kata teman kalian tadi, yang politik bebas aktif tadi ya. Terus ada pengaruh sosial budaya luar negeri. Ini mempengaruhi juga sistem ekonomi dari faktor eksternal.
Nah, ini yang kalian sebutkan tadi ya. Kalian sudah sebutkan tadi ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi komando, ekonomi pasar, dan ekonomi campuran. Ini ya, jadi seperti yang kata kalian tadi, sistem ekonomi tradisional itu yang menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat. Nah, jadi dia bergantung pada adat istiadat sama kebiasaan perekonomian daerah atau negara tersebut. Sistem ekonomi yang digunakan biasanya turun-temurun ya, dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Jadi dia masih sederhana dan terbatas. Nah, ciri-cirinya yang telah kalian sebutkan tadi. Nah, ini yang disebutkan Lorenta tadi ya, ada menerapkan sistem barter, barang dengan barang. Terus juga di sini ada belum mengenal pembagian kerja. Masih terikat dengan tradisi teknik Ya, Bu. produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Terus kekayaan alam, tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama. Ini seperti yang dikatakan Yohanes tadi ya. Ini karena dia sendiri yang mengolah, jadi hanya sedikit menggunakan modal. Dan alat yang digunakan juga cukup sederhana. Kita lanjut ya. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Oke, kita melihat dulu apa sih ciri-cirinya. Ini berhubung dia dikuasai oleh pemerintah, pastinya sumber daya ekonominya dikuasai dan dimiliki oleh negara. Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Oke, yang selanjutnya jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah ya, karena dia sistem ekonomi komando, jadi segala sesuatunya diatur oleh pemerintah. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat juga sangat terbatas. Hak milik pribadi tidak diakui. Terus juga ada tingkat harga dan bunga ditentukan oleh pemerintah karena semua milik pribadi itu punya pemerintah. Jadi harga dan bunga itu ditentukan oleh pemerintah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut untuk ke materi sistem ekonomi berikutnya? Ibu kasih kesempatan dulu untuk sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komando. Ada yang mau ditanyakan, Enggak, Nak? Bu. Ada yang belum jelas? Oke, sudah Jelas, jelas ya. Bu. Ibu senang sekali. Iya, Bu. Iya, Ibu senang sekali. Nah, sekalian ini ya, cepat nangkapnya, pinter-pinter. Semoga jadi orang sukses semua ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin. Oke, kita lanjut ke sistem ekonomi pasar. Nah, jadi sistem ekonomi pasar ini adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan kebebasan masyarakat pada kegiatan ekonomi. Dia tergantung pada mekanisme pasar. Ciri-ciri ekonomi pasar. Nah, yang pertama dia sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan pemilik modal. Di sini ya, adanya persaingan usaha yang ketat. Pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam pasar ya, karena dia bebas tadi ya, dia sistem ekonomi pasar ya. Lanjut, pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi. Kita langsung lanjut ke sistem ekonomi campuran. Nah, jadi sistem ekonomi campuran ini jadi sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi dia campuran ya, Nak ya, dari sistem ekonomi komando sama sistem ekonomi pasar tadi. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan ciri-ciri sistem ekonomi campuran? Saya, Bu. Iya, Lorenta. Aduh. Ciri-ciri ekonomi campuran yang pertama, pemerintah ikut campur tangan dalam mengambil kebijakan mengatur ekonomi. Kedua, pemilikan pribadi diakui. Yang ketiga, masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi di pasar. Kayaknya itu yang saya ingat, Bu. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ke ciri-ciri yang telah disebutkan Lorenta tadi ini ya. Jadi yang pertama dia benar, jadi barang, modal, dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah yang disebutkan oleh Lorenta. Juga pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian yang tadi ya.
campur tangan pemerintah dilakukan dalam kebijakan ekonomi. Nah, seperti yang disebutin tadi, jadi yang untuk menguasai hajat hidup orang banyak, pemerintah ikut campur. Terus yang terakhir terjadinya persaingan dalam perekonomian. Pemerintah tetap melakukan pengawasan. Jadi di pasar itu tetap terjadi persaingan dalam perekonomian ya, tapi pemerintah tetap melakukan pengawasan. Seperti pemerintah menetapkan harga dasar ataupun harga tertinggi ya. Harga dasar itu ditetapkan untuk membantu produsen, sedangkan harga maksimal atau tertinggi itu untuk membantu konsumen. Seperti itu ya. Apakah sampai di sini sudah dimengerti, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah dimengerti berarti kita ke penugasan ya. Ibu ada LKPD yang sudah Ibu share di WA group ya. Terus kalian kerjakan dulu. Kalian diskusi. Ini Ibu bagikan kelompok diskusinya ya. Kelompok diskusi yang pertama itu ada kelompoknya Yohanis dan Jamila. Itu menganalisis tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional ya. Kelompok kedua itu Agusta dan Dian, oke, tentang analisis kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi terpusat. Oke, Bu. Oke, kelompok ketiga ada Lorenta sama Nur Jamiyah, itu kalian buat analisis tentang kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Lanjut yang keempat, nah ini ada bonus satu orang, ada Sri Haryanti, Dairoli, dan Syarbaini. Kalian analisis kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Apakah bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Oke, kalian buat ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit, Nak ya. Oke, kalian kerjakan sekarang. Oke, sekarang Ibu mau tanya kelompok Yohanis. Kelompok Yohanis sudah selesai belum, Nak? Sudah, Bu. Iya, sudah. Silakan. Ya, saya baca, Bu ya. Ya, sistem ekonomi tradisional, Ya. kelebihannya itu satu, kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian yang kedua, segala sesuatu berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Sedangkan kelemahannya sulit terjadi kemajuan karena perubahan dianggap sesuatu yang tabu atau mengancam. Yang kedua, belum memperhitungkan efisiensi dan efektivitas dalam memproduksi, jadi kadang semaunya saja. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Yohanis. Oke, berhubung waktunya juga sudah hampir habis, jadi kita tutup saja hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Dairoli, silakan. Baik, untuk kesimpulan hari ini, pembelajarannya sangat bermanfaat bagi kami. Ada ilmu-ilmu baru yang kami tidak tahu, bahwasanya kami selama ini di Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi pasar. Itu, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Dairoli. Oke, sekarang kalian sudah belajar tentang sistem ekonomi. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang sistem perekonomian Indonesia. Terus sebelum mengakhiri, kita doa dulu, tanda terima kasih bahwasanya kita telah mendapatkan ilmu. Silakan Ketua kelas pimpin doa penutupnya, Nak. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita semua berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kehadiran dan semangat. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ibu ada kata-kata motivasi kepada kalian bahwasanya raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Apabila kalian terjatuh, kalian tetap berada di antara bintang-bintang. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.